Halo teman-teman, selamat datang di Inside Talks di episode kedua. Hari ini kita akan bahas tentang media sosial. Wah, ini masih bersama saya, Chris Economic, dan di episode yang kedua ini saya akan ditemani oleh salah satu bidadari dari Signomic. Selamat datang Reninda Frislani. Tepuk tangan sebelah kanan, sebelah kiri. Wah, banyak yang nonton ini. Hai. Ada tukang siomay itu. Bang, satu bang. Gimana kabarnya? Oke, kabarnya alhamdulillah baik. Deg-degan ya. Oh, deg-degan. Diundang di podcast sini tuh kayak ya ampun. Oh, gitu. Iya. Kayak selebritis tau gak sih? Oh iya. Gimana nih, sehat ya? Ya alhamdulillah sehat. Mas Oke. sendiri gimana? Sehat, yes. Oke. Kuat jos. Buat teman-teman jaga kesehatan ya. Ya, penting banget itu. Jangan lupa pakai masker, Iya. cuci tangan, cuci kaki. Mandi, Iya. makan malam. Makan. Jadi ke situ. Oke, gimana nih? Oke. Nah, ini kita mau bahas tentang media sosial kan ya. Nah, sebelum ke sana nih saya mau tanya dulu nih di Signomic, Ninda ini tugasnya ngapain nih? Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, Ya. ini aku di Signomic tuh ngapain aja, Nah. ya kan? Pasti orang-orang mikirnya bahwa Ninda ngapain gitu Iya, kan? iya. Emang bisa gini-gini gitu? Atau mungkin mikirnya Ninda apa model ya gitu? Iya. Ya model juga sebenarnya. Iya, model sabun colek ya Aduh. saya. Gitu. Jadi di Signomic ini aku jadi konten strategis. Di sini Ninda bertugas apapun yang akan dibikin konten di media sosial dari awal proses ideation sampai produksinya sampai riset-risetnya dan lain sebagainya itu Ninda ya. Iya, dan dibantuin juga sama. Siapa? Ngomong kita bajunya sama loh. Oh iya. Ya, Bener ya? garis-garis. Iya. Tadi aku agak lama masuknya soalnya garisin dulu. Oh gitu. Kalau aku nyetipin dulu. Itu garisin, aku nyetipin. Kirain warnain tadi. Oh iya. Oh iya, harusnya diwarnain Iya. sih. Oke. Oke, langsung aja kita mau bahas tentang media sosial, membangun media sosial yang efektif. Nah, kita tahu kalau sekarang kan ya masa pandemi juga ya, banyak orang yang bondong-bondong untuk ke media online. Iya, Nah, salah ada. satunya pasti yang dituju pertama pasti media sosial kan. Iya ya? benar. Apalagi masa pandemi ini juga Mm-mm. bisnis naik turun Lah itu ya. Benar. nggak cuma naik turun sih, Iya. turun terus Oh ya. iya benar. Pusing ini saya. Itu. Jadi sudah banyak dan akhirnya mau nggak mau ya. Mau nggak mau banyak perusahaan yang ke online. Iya, benar. Ha. Nah, menurut Ninda sendiri fenomena seperti ini gimana dari perusahaan-perusahaan seperti itu yang sudah memanfaatkan media sosial? Oke, jadi sebelumnya emang udah banyak banget ya bisnis yang udah bergerak menuju ke online, Iya, ya kan? betul. Terus akhirnya masa pandemi ini kan pasti nggak semuanya ya ke online. betul. Ada beberapa orang yang mungkin belum ngeh atau belum tahu Betul. step by stepnya. Ah, Gimana sih caranya kita orang yang punya bisnis mengoperasikan bisnis itu ke online? Nah. Mungkin ada beberapa yang udah tahu, paling tinggal upload doang, ya Yeah. kan? Caption gini-gini, Benar. ngasih harga atau apa-apa. Ah. Tapi kan ada beberapa step yang harus dilakukan buat teman-teman pembisnis untuk strategi online biar tambah semakin up namanya. betul, gitu, betul ya kan? banget. Jadi memang apa namanya media sosial itu nggak cuman kita bikin foto konten terus kita Tinggal posting. upload. Bener. Padahal sebenarnya itu ada proses yang harus dilalui Iya, kan. bener banget tuh. Nah, ini nanti kita akan bahas secara detail tentang gimana tuh kita membangun media sosial yang efektif sehingga tujuan yang mau kita raih di media sosial ini bisa tercapai. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang poinnya adalah what is your persona. Jadi di sini kita harus ngenalin dulu nih siapa diri kita. Brandnya kita tuh mau diposisikan seperti apa, mau dikenal sebagai siapa, atau ya pada akhirnya nanti baru kita menentukan karakter ya dari brandnya kita. Benar. Jadi kayak
brandnya tuh mau brand fashion, entah kan fashion banyak banget Banyak nih ya, banget, benar. dari atas sampai bawah itu kan Ada semua. ada semuanya. Itu mau brandnya yang lokal ya kan, Iya, ada kan pasti lokal atau internasional mungkin ya. Dan itu juga brandnya mau dengan harga tarif ya nggak Iya, sih, iya, ya kan, yang eksekutif ya, Iya. atau mungkin yang ekonomis dengan harga yang biasa aja, Iya, atau iya. mungkin juga kualitas juga bisa ya. Oh, itu bisa banget. Iya, kalau misal harga mahal ya pasti kualitasnya juga oke. Oke, Ya kan, kalau benar. harganya ekonomis ya tahu Betul, sendiri betul. ya. Jadi kalau kita ngomongin brand dengan harga yang biasanya kalau yang harganya mahal gitu biasanya kita ngomong apa ya, ceruk marketnya atau ukuran marketnya itu biasanya lebih sedikit, tapi barangnya mahal ya kan. Iya, benar. Jadi hanya sedikit orang yang mau untuk membayar sejumlah uang itu untuk mendapatkan produknya. Iya. Ada juga yang dia istilahnya kayak retailer ya, jadi produknya murah bisa dibeli siapa aja. Jadi ya balik lagi tadi, karakternya kita mau dibawa kemana. Iya, benar banget. Yang penting harus tahu ya, kayak kasarannya kayak gini. Kita mau kenalan sama orang kan otomatis kita harus kenalan dulu kan, nggak mungkin Iya. hehehe gitu kan. Iya. Ya kan, harus ngerti namanya siapa gitu. Benar-benar. Ini sama aja kayak kita mau ngebuka bisnis online ya. Betul, betul, betul. Kita harus memperkenalkan diri dulu Iya. ya kan. Kita harus setting dulu nih. Kalau kita mau kenalan sama orang kan kita Iya. harus pakai baju yang rapi dulu, misal benar. katakannya, supaya bisa menarik orang untuk Iya, mau bicara. iya, benar, ya benar kan banget. gitu kan. Nah, sekarang kita mau bahas yang poin kedua. Nah, setelah kita tahu karakter dari brand kita seperti apa, akhirnya step selanjutnya adalah kita harus tahu target marketnya kita. Iya, benar banget. Kalau kita ngomong di media sosial, followersnya siapa? Iya, benar. Usia juga Pengaruh perlu banget tuh. itu, Iya, pengaruh usia banget. ya. Mungkin dari remaja ya kan, usia yang dewasa atau ibu-ibu, bapak-bapak, itu kan Iya, perlu banget nih untuk kita ngerti siapa aja sih target kita dalam berbisnis online ini. Kan nggak, maksudnya harus jelas lah pokoknya ya Benar-benar. kan. Karena di setiap apa ya, kita tadi ngomongnya range usia. Iya. Di range usia itu juga kita tahu bahwa bahasanya tuh pasti beda-beda kan. Iya, ya. bener. Kalau kita mau jualan ke remaja dengan Ya udah, bahasanya santai. santai, lebih menggebu-gebu, mungkin fun, Oke. mungkin ya kayak seperti itu. Mungkin yang bapak-bapak lebih resmi, Iya, bisa lebih sopan lah ya. Nah, mungkin kalau guyonan ya guyonannya Iya, bapak-bapak. Tadi kita ngobrolin range usia kan ya. Iya. Tapi ada banyak aspek lain nih sebenarnya yang mempengaruhi supaya kita bisa bikin konten yang pas. Jadi selain range usia itu kita bisa tahu juga di wilayah, di perilaku, di minat, di hobi Iya, bisa. benar, hobi ya, otomatis kayak misal nih ada kan bisnis khusus untuk sport ya Iya, kan. iya, Nah, itu hobi itu biasanya di situ. Sesuai dengan itu ya. Benar kata Mas Kris tadi, peminat ya. Itu penting banget, harus dipikir matang-matang sih kalau itu. Benar-benar. Katakanlah kalau kita ngomongin apa ya, mungkin minat tuh kayak mancing misalnya. Iya. Mancing. Itu kan berarti apa, bahasa-bahasa atau apa ya, mungkin bisa dikatakan kebiasaan orang mancing itu seperti apa toh gitu. Jadi dan kebutuhannya orang mancing itu, misal katakanlah harus beli apa Iya, toh. kayak makanan pancingnya, terus ukuran panjang pancingnya, ya itu kan. senar yang dipakai apa Iya. gitu. Jadi apa namanya, untuk mengenali followers ini sangat penting sekali, karena itu juga bakal jadi cikal bakal kita untuk bikin kontennya seperti apa, dan informasi yang benar-benar tepat yang dibutuhkan sama followers kita apa, kan gitu kan. Pada akhirnya kita jangan apa ya, jangan jualan terus, tapi kita juga ngasih informasi yang bermanfaat buat mereka, biar mereka tertarik dengan brand kita. Yang relate dan ada hubungannya sama brand kita, ya nggak sih? Benar banget. Nah, tadi kita udah ngobrol tentang followers, kita harus ngenalin followersnya kita. Nah, yang ketiga ini ada satu poin yang kadang masih sering dilupakan sama orang-orang yang baru terjun di
dunia Dia- online. itu apa sih Mas? Nah, yang ketiga ini adalah humanize your brand. Jadi maksudnya adalah akun medsos Anda atau brand Anda itu bersikap itu sebagai manusia. Oh, Gitu. berarti akun hidup ya? Iya, berarti betul ya. banget, Oke, akun jadi hidup. kayak kita juga perlu komunikasi dengan audiens. Jadi nggak melulu cuma soal jualan. Jadi nggak cuma aku punya produk baru nih, harganya segini, ya kan? Tapi kita juga kayak ajak audiens untuk ya ngobrol. Ya, bener banget, bener kalian banget. butuh apa sih? Misal nih produk fashion nih, kalau kayak gini bagus nggak? Gitu Iya, iya, kan? Kalian suka yang kayak gimana? Misal suka model yang kayak model yang feminim atau yang tomboy, atau mungkin menanyakan audiens tentang warnanya, warna favorit kalian. Iya, itu betul. penting banget, tau gak sih? Bener banget. Karena itu juga nanti pada akhirnya ningkatin engagement kan Iya dia. bener. Jadi kalau ada apa ya, katakanlah followers yang ngajak ngobrol atau komen atau DM, ya segera dibales. Iya bener. Jangan didiemin aja. Kalau dulu nih, kalau misal katakanlah yang perusahaan yang baru masuk nih, itu biasanya masih ya? bener cuek. Jadi mereka tuh masih bersikap seperti bahwa aku perusahaan. Iya, kayak nggak bodo amat lah ya, Bener, nggak bener. balas komen, nggak Iya, balas DM. Padahal itu penting banget, karena penting kan banget. beberapa orang kan ada yang nggak tahu nih, maksudnya misal nih kak ini jual apa gitu Iya, kan, iya, biasanya orang nggak ngerti ini harganya berapa gitu kan, ada warna apa aja gitu kan, bisnis ya mungkin itu Bener-bener. lebih ke fashion ya. Iya, iya. Itu atau mungkin juga jasa juga Iya, jasanya bener. kak ini apa aja ya bidangnya, jasanya apa gitu. Ada kan beberapa online shop yang dia apa ya, kayak memberikan beberapa portofolio yang mungkin orang lain juga sebenarnya nggak paham, nggak tahu Iya, benar. gitu kan. Benar, Iya benar. kan? Apalagi kalau kita ngomongin brand jasa atau bisnis jasa itu punya porsi edukasi yang lebih gede daripada produk. Iya benar. Karena kan jasa itu kita ngomonginnya lebih lebar ya, lebih banyak dan lebih customize. Katakanlah apa yang dibutuhkan sama si klien kita misalnya atau calon konsumen itu pasti berbeda-beda, sehingga kita harus benar-benar karena kita tahu juga bahwa namanya media sosial. Iya. Jadi ya platform untuk bersosialisasi pada Iya, akhirnya. benar, Jadi kalau ya ini ya sering dilupakan ya itu. Jadi bahwa ini platformnya untuk bersosialisasi ya, jangan terus hard selling terus, jangan jualan terus. Pada akhirnya nanti wah ini kok jualan terus, pada akhirnya kita tidak ada ketertarikan sama sekali untuk di Jadi kayak produknya. audiens kayak mikirnya misal nih kayak nggak dibales, jadi adminnya balasnya lama, Iya. ya kan, responnya juga nggak friendly. Dan Iya. itu juga penting banget nih, bener iya banget kan, itu. admin yang friendly itu juga penting banget. Betul banget. Biasanya konsumen juga kayak nanggepin atau mungkin ngasih apa ya, ngasih masukan atau Saran, bilang masukan, ya. adminnya ramah banget ya, gitu Yeah. kan, jadi kan orang enak tersanjung kan. Benar. Masa iya kak beli ini habis dah gitu doang. Kan ada beberapa nih ya kan bisnis Iya, kayak iya, gitu, iya, online iya, shop iya, kayak iya. gitu ya kan. Maksudnya kalau misal nih kak ini masih nggak habis, atau mungkin dengan bahasa yang sopan ya, yang enak, habis nih kak mungkin ada pilih produk yang lain. Wah, Ya itu bagus banget. Wah, iya. Harus ada gimana ya, harus diajak komunikasi terus lah Benar. pokoknya. Karena kan komunikasi itu juga kita bisa menggali informasi dari si customer ya. Katakanlah tadi benar. habis nih produknya, terus mungkin kita kasih beberapa pertanyaan yang pada akhirnya si calon konsumen ini ternyata sukanya yang ada yang model lain nih kita Iya, punya nih, kita tawarin tadi. Ya, atau mungkin bisa gini mas, kayak tadi ya, habis nih kak produknya gitu, atau mau yang lain produk yang ini, akhirnya ada beberapa customer yang akhirnya minat. Iya kan, bener-bener. itu jadi penting banget tuh kalau Betul. punya admin yang ramah. Gitu. Bener. Itu jadi salah satu mungkin SOP nih nanti kalau teman-teman mau bikin Ya bener. tim untuk CS-nya untuk Iya, di media CS. online. Kalau Itu yang jutek-jutek jangan diterima. susah nanti. Iya. Pada kabur nanti. Nah, itu bahaya banget. Bener. Ya itu tadi ya, humanize your brand. Jadi komunikasi diusahakan bisa dua arah gitu. Jadi lebih enak dan lebih hangat ya, pada akhirnya itu bisa memotivasi si calon konsumen untuk beli lagi. bisa Atau, beli beli lagi, lagi. bisa juga untuk bantuin kita untuk promote ke teman-temannya. Iya, bener banget. Kayak misal nih, aku butuh
baju ini kamu ada itu nggak, ada online shop yang bagus nggak, ya kan, otomatis dia kan ada pengalaman bahwa oh beli di sini aja, kualitasnya bagus, adminnya juga ramah. Nah itu. Nah, kita akan bahas yang keempat nih. Yang keempat itu kenalilah platform yang akan kalian gunakan. Katakanlah kalau sekarang kita lagi bahas media sosial kan. Media sosial kan ada banyak toh. Ya. Ada Instagram, ada Facebook, Twitter, terus ada marketplace. Ada marketplace juga. Tapi kita kalau media sosial kan kayak LinkedIn itu juga dulu pernah ada yang sempat hilang itu, Pet. Oh ya, benar. Warna merah itu. Aku dulu juga pakai itu. Itu sebenarnya juga seru, tapi kok sayang di ini. Iya. Nah, di situ kita juga setelah tadi ada beberapa step sebelumnya yang sudah kita lakukan. Ketika kita mau milih platformnya atau media sosialnya, kita juga harus tahu. Karena Instagram itu punya beberapa fitur. Mungkin belum sampai ke fiturnya ya, tapi kita ngomongin audiensnya mungkin ya. Di Instagram ini audiensnya berbeda dengan audiens yang ada di Facebook. Benar banget. Range usianya juga beda, minatnya juga beda, perilakunya juga beda. Jadi kita harus menentukan dulu nih platformnya yang mana. Kalau kita sudah tentukan, misal Instagram. Iya. Nah, setelah kita menentukan Instagram, ya kita harus tahu dulu mekanismenya Instagram tuh gimana, gitu. Bener. Dan kan juga Instagram banyak banget nih fitur-fitur yang itu. yang selalu up to date. Benar kan? banget. Entah itu IGTV, IG Live, kan? Reels ini Reels yang terbaru, benar. Dan feed juga nggak cuma satu kali upload doang, ya kan? Kan bisa di itu. Ada yang selain carousel. Iya, benar. Nah, itu. Carousel ini kan juga bagusnya dia bisa ditampilin di feed atau timelinenya orang lain itu 2 kali kan ya, lebih banyak daripada kalau kita feednya single image. Itu juga kita harus tahu. Jadi pada akhirnya tipe konten yang akan kita bikin, kita bawakan itu harus disesuaikan dengan fitur-fiturnya. Dan yang terpenting juga ini ketika ada fitur terbaru ya kita harus cepet nih. Iya, kita harus up to date ketika orang ikutin. Ketika orang lagi senang-senangnya fitur yang lagi trends tuh lagi reels ya kan. Nah itu langsung pasti bisnis online shop ya kan, atau jasa pasti langsung pakai itu. Iya. Kan itu kan juga ngaruh sama ntar masuk di explore kan. Iya, semakin jadi orang ngerti gitu. Jangkauannya jadi lebih luas. Bener. Karena kan bisa dikatakan kalau media sosial baru ngeluarin update yang baru itu langsung bisa dikatakan jadi tren. Iya, ya kan? Benar banget. Semua orang pakai dan kita. Sama itu juga stiker biasanya beberapa kan, stiker terbaru gitu up to date dari Instagramnya kan otomatis banyak yang ikut, ya kan. Iya. Terus jadi biasanya yang itu di story, ya kan. Stiker yang baru yang lagi tren itu langsung dia muncul paling depan. Iya, itu kan ngebuat jadi langsung orang lihat. Biasanya kan kalau bisnis online tuh kadang ada orang yang fokus sama story, ada yang enggak, cuek gitu, ya kan. Alah, paling juga jualan gitu, ya kan. Kalau pakai stiker itu biasanya langsung muncul ke depan dan orang langsung lihat, oh ini jualan gini. Benar. Gitu. Kalau kita ngomongin stiker juga sebenarnya treatmentnya itu seperti hashtag sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin dulu kan waktu WFH juga keluar kan stikernya WFH, atau kalau kita ngomongin event misal katakanlah 17 Agustus atau apalah ya nanti yang ada event-eventnya itu kalau kita pakai itu juga bakal bantu kita itu tadi muncul di depan. Iya. Karena ya itu tadi treatmentnya seperti hashtag pada akhirnya. Dan pasti kan dicari-cari sama beberapa orang ya nggak sih, dan online shop atau bisnis online juga pasti pakai itu, ya kan. Benar. Apalagi yang kemarin yang sempat viral BTS sama MCD kan akhirnya juga ada stikernya juga. Oh iya ada stikernya. Benar. Itu jadi terus banyak kan fansnya BTS akhirnya juga pakai. Itu yang ngebikin pakai stikernya BTS gitu. Dan itu juga ngaruh banget sama bisnis online. Iya gitu. Dan ini juga kemarin sih aku baru baca di Instagram kalau fitur swipe up-nya ini mau dihapus katanya. Ya
berarti nggak enak dong buat Lah itu. iya kan. Lah tapi terus aku baca di bawahnya itu swipe up-nya akan diganti ke stickers. Oh gitu. Jadi tetap dengan harus 10.000 followers kan. Terus tapi swipe up-nya itu tidak lagi mulai dari di bawah tapi akan dibikin stickers. Oh gitu. Itu katanya September sih. Oh September. Tapi itu tetap mempermudah ya buat Iya. teman-teman. Bener, tapi kan pada akhirnya tadi kita ngomongin tentang stickers kan ya. Yaitu jadi sampai si Instagram aja ngerubah swipe up ke stickers, berarti kan stickers ini memang punya Pengaruh baik ya. betul pengaruh yang luar biasa untuk di biasa. konten-konten kita. Jadi ya itu harus update. Benar, setelah kita mengenali platform yang akan kita gunakan sehingga kita bisa menentukan konten-konten dengan tipe apa, pada akhirnya kita akan bikin jadwal toh Mas. Iya benar. Nah, Di schedule konten-konten apa benar. aja. Nah, dengan kita menggunakan jadwal kan berarti kita harus apa? Konsisten kan? Iya pada benar, akhirnya. konsisten. Otomatis kan nggak sembarangan nih. Hari ini upload 1 foto gitu, terus besoknya 2 gitu, dan nggak sembarangan gitu loh. Ketika kita upload di media sosial, ini berapa foto yang akan diupload itu juga harus dipikirkan dengan matang-matang, ya Betul. kan? Paling enggak jangan sampai bolong. Iya, Katakanlah benar. sebenarnya kalau kita ngomong biasanya kalau kita ngomongin ke klien kan ideal kita untuk bikin konten itu dalam satu hari kan 3 paling enggak ya. 3 feed ya. 3 feeds. Ya 3 feeds betul. Nanti bisa include story Story atau dan aja. sebagainya Oke. gitu. Jadi kalau kita udah tetapin satu hari 3 atau misal katakanlah kalau timku belum mampu nih, ya udah satu hari 1 aja gitu, enggak apa-apa, enggak masalah. Cuman ya harus dipenuhin, harus konsisten bahwa satu hari 1 Iya gitu. benar. Karena kalau misal gini, ada beberapa yang enggak konsisten. Misal nih seminggu konsisten, iya kadang upload kadang Iya, enggak. kadang upload kadang enggak. Kan kayak gitu jadi orang males ini enggak konsisten. Orang biasanya juga memperhatikan itu sih. Iya, betul, Kalau betul. misal nih ada di setiap misal 1 minggu dia upload 3 kali, dan setiap Jumat mungkin dia upload mungkin bagi voucher atau apa giveaway gitulah ya. Bener-bener. Itu pasti orang-orang juga perhatiin online shop ini atau Tiap Jumat? setiap Jumat ada itu loh bagi-bagi Ya. saldo GoPay atau apa itu. Biasanya orang langsung oh iya ya inget gitu loh, akun yang ini dia bikin giveaway bagi-bagi saldo GoPay atau apa gitu atau voucher gitu. Biasanya orang juga ngeh, jadi kita harus perlu banget penting untuk schedule ya. Iya. Setiap konten yang akan kita Tetap. upload gitu. Nah, jadi konsisten itu sangat penting sekali Penting. karena di media sosial itu banyak brand seperti yang kita tahu itu kan banyak banget informasi bahwa saya juga pernah lihat itu ada infografis kalau tiap 1 menit waktu yang kita yang kita lalui itu ada ribuan hingga ya sampai jutaan konten dalam 1 menit keluar. Oh, Jadi gitu. katakanlah di Instagram dalam 1 menit itu kalau semua user yang ada di Instagram dalam 1 menit mengeluarkan kontennya itu di jumlah bisa sampai ribuan jutaan. Nah Gila. makanya kalau kita nggak konsisten ya kita akan tenggelam. Iya benar, tenggelam sama Konten yang konten lain. yang lain yang Benar. lebih viral atau Iya, ya pada kan? akhirnya seperti itu. Nah setelah kita ngomongin konsisten, kita akan ngomongin yang selanjutnya nih, poin ke-6. Apa nih? Poin ke-6 yaitu ini ya, mungkin istilahnya bisa bermacam-macam. Mungkin kita nyebutnya kayak social listening. Jadi Itu kita kayak harus peka, tentang informasi yang ada di sekitar kita. Entah itu informasi tren, entah itu kompetitor juga. Jadi pada akhirnya kita juga harus melihat referensi-referensi lain dalam membuat konten. Jadi kadang kalau kita tim awalan ya, kita kadang bingung toh mau bikin buat konten apa. kayak apa, Iya. kan? Kalau kita ya pada akhirnya ya tidak masalah kita lihat kompetitornya itu bikin konten seperti apa, lalu kita modif. Ya dibuat beda. Kan otomatis kita kalau udah punya brand udah punya ciri khas dong. Nah ya. itu benar. Ya kan kriteria apa yang kita senang, jangan sampai ikut sama
kompetitor yang lain. Iya, Ya, itu kan sama aja kayak ya udah niru copy paste, sama aja. iya Nah, kan? itu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus pinter-pinter nyari ide modifikasi, itu juga perlu cari referensi sebanyak-banyaknya juga perlu, nggak cuma di Instagram aja kok. Oh, banyak, Iya, banyak. ada di YouTube juga ada ya Iya, kan, bisa. Pinterest juga ada. Benar, ya benar, kan gitu. Jadi kalau kita mau social listening juga kita jangan cuma di platform yang kita gunain aja. Kadang kalau kita pakai Instagram tapi kita cari informasinya di YouTube atau di Twitter itu ya sah-sah aja sih. Iya, ya kan? Yang penting relate sama konten benar. yang dibuat atau Yang- akun bisnisnya. Bener, yang penting relate dan tipe kontennya itu juga sesuai sama yang katakanlah kalau kita ngomongin Twitter kan karakter dari teksnya kan sedikit ya, pendek-pendek Iya, kan ya. bener. Tapi kalau kita ngomongin ke Instagram pada akhirnya kita ngomonginnya visual. Visual bener. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Oke, itu untuk social listening. Banyak sih sebenarnya istilahnya, mungkin dalam bahasa Indonesia atau dalam istilah yang lebih gampang itu adalah kita merespon dari tren yang ada. Iya, benar Gitu kan. banget. Tadi sudah sempat diceritakan juga sama Ninda kalau McD sama BTS itu nge-boom banget kan. Iya, nge-boom. Terus akhirnya setiap ada kemarin aku lihat beberapa online shop atau mungkin apalah bisnis online itu langsung ngebahas itu. Betul. Iya, jadi kan orang-orang yang mungkin fansnya jadi iya gue juga ngikutin nih gitu benar. kan. Terus akhirnya ada interaksi ya kan. Betul. Jadi ya memang sedikit resikonya adalah akan banyak banget informasi tentang trennya. Benar. Jadi kalau kita nggak benar-benar stand out, ya pada akhirnya kita kalah sama yang lain ya. Di lautan trennya itu ya kita bakal juga tenggelam. Nah, ada salah satu konten yang pernah saya lihat dulu. Ini brilian banget sih waktu ya yang McD sama BTS. Dia itu bikin satu karya tentang BTS dan McD, tetapi si BTS-nya itu diganti sama Nassar. Oh, bener Pernah banget. lihat kan ya? Iya, di Twitter juga lagi itu viral banget. Viral banget iya, kan? Nah, itu langsung itu, kok bisa Nasir sih ya kan, diplesetin gitu. Tapi itu jadi orang lebih tertarik juga sama itu. Nah, makanya kalau kita ngomongin tren, ya kita jangan hanya merespon dengan bahwa oh ini ada tren ini seperti ini ya. Jangan kalau bisa jangan cuman itu. Jadi kita juga bisa kreativitasnya kita merespon trennya itu, terus kita modifikasi seperti apa. Ya itu salah satu contohnya. Ada Nasarnya di packagingnya di McD itu itu luar biasa sih. Itu sumpah idenya walaupun kaleng-kaleng tapi itu bener-bener viral gitu loh. Ya bener kan? banget. Akhirnya banyak hashtag yang ngikutin itu gitu. Kemarin yang di Twitter sampai segininya juga malah kalah dengan BTS-nya. Nah ya itu kan? makanya. Dan untuk masalah tren ini juga kita juga hati-hati ya. Kan ada beberapa tren yang positif, negatif iya, bener. gitu. Kita harus bener-bener memilah ini sesuai sama konten di Instagram bisnis aku nggak ya, sesuai dengan gitu. karakter brandnya nggak gitu. Terus audiens aku bakal nerima nggak ya. Takutnya bener. kan kalau tren yang nggak sesuai terus akhirnya dimasukin dipaksa biar dia tetap eksis gitu ya. Itu terus akhirnya audiens kan nggak menanggapi baik. Tapi kan ada beberapa audiens yang menanggapi ngapain kok tren yang negatif dimasukin ke konten ke ini gitu. Jadi memang betul itu makanya kita ada kalau kita mau bikin konten atau merespon tren kan pasti kita brainstorming dulu kan. Iya bener. Ini sebenarnya untuk followersnya dari si brand ini oke nggak sih? Iya. Gitu kan. Bakal diterima nggak nih sama audiens? Gitu. Nah di poin yang ke-8 nih kita ngomongin udah mulai produksi kontennya. Jadi kita harus making a valuable content. Jadi kontennya harus benar-benar bernilai. Kayak tadi jangan jualan aja. Iya benar. Iya kan? Harus menyediakan konten-konten yang bermanfaat. Iya, kayak tips-tips Bisa. ya kan. Bisa. Yang sesuai dan relate sama produk yang kamu jual. Ya kan? Mungkin kalau selain tips apa ya? Mungkin ketertarikan
apa ya, ketertarikan sama produknya, atau mungkin katakanlah tadi kita ngomongin brand sepatu. Brand sepatu. Misal sepatu kulit. Nah, kalau kita ngomongin sepatu kulit berarti penggunanya kan kita tahu tuh arahnya kemana, segmentasinya. Nah, kita bisa tahu dari pembelinya, customernya atau konsumennya si brand sepatu kulitnya ini tuh biasanya behaviornya kemana tuh, atau hangoutnya biasanya kemana tuh. Nah, kayak gitu tuh bisa jadikan konten juga. Katakanlah ini nih, kita kasih informasi bahwa tempat-tempat hangout yang menarik buat teman-teman itu tuh di sini. Nah, misal kayak gitu. Dan sepatunya juga kepake gitu loh, ya kan? Benar-benar. Biar orang-orang, misal nih jual sepatu boot kan nggak semuanya sepatu boot bisa dipakai ke kondangan kan, nggak, kan? Pasti ini bisa dipakai di, mungkin kita membahas tentang suasana pegunungan, ya kan? Kita ngebahas enaknya traveling gitu kan. Bisa. Itu kayak gitu. Jadi tadi kalau kita mundur lagi ada steps yang kita harus kenali followers, ya kan? Jadi dengan kita mengenali followers, kita bisa making a valuable kontennya tadi. Jadi lebih mudah untuk ngebuat konten yang bener. yang sesuai. Benar, gitu. Kalau kita udah tahu followersnya. Nah, tapi di sini ada beberapa poin yang menurut kita nih, atau dari pengalaman yang kita pernah jalankan, ada 2 tipe konten yang memang dirasa atau secara statistik memang mendapatkan reach atau engagement yang bagus, yaitu sifatnya adalah informatif atau entertain. Iya, benar banget. Jadi kalau kita katakanlah kita ngomongin TikTok nih, kan sekarang brand-brand juga udah mulai lari ke TikTok. Tapi caranya ya jangan kita langsung jualan, tapi caranya kita ngasih informasi mungkin bisa, tapi yang paling banyak dicari kalau di TikTok itu kan entertainnya, hiburannya. Ya, hiburannya, karena orang kalau misal habis kerja kan jenuh kan, akhirnya pulang pengen megang handphone, otomatis kan kita harus disajikan sajikan yang kita lihat dengan konten-konten yang ringan, ya ringan, kan, betul, yang menghibur, gitu. Jadi memang betul sekali kalau pengguna dari media sosial itu kan sebenarnya juga pelarian juga ya. Iya, benar. Jadi stresnya dan lain sebagainya, kita buka media sosial ya karena ingin ada hiburan yang mau kita konsumsi. Biar fresh gitu ya, nggak mikir kerjaan, nggak mikir yang berat-berat, ya pengen yang ringan aja deh, gitu kan, pengen hiburan, terus larinya ke TikTok. Itu banyak banget loh konten-konten yang sangat menarik dan edukasinya juga banyak. Benar, ya kan? Tapi dengan cara yang entertain. Iya, nah, benar. Dan pembawaannya juga enak gitu loh dilihat, ya kan? Benar banget. Bahkan kalau kita lihat yang mungkin kita agak unik juga, sekarang udah ada job desk atau ya tim lah katakanlah, TikTok spesialis. Wah. Oh ya? Iya, jadi pernah sih aku lihat vacancy atau loker itu dia nyari untuk tim TikTok spesialis. Jadi memang khusus nge-branding perusahaannya untuk di platformnya ya khusus di TikTok. Oh gitu. Luar biasa ya. Iya. Itu juga jadi gimana ya? Orang-orang yang sebelumnya nggak tahu terus tahu kan? Benar. Iya kan? Ini ternyata bisa jadi pekerjaan. Iya, benar. Bisa meraih pundi-pundi rupiah di situ. Cuan. Oke, yang poin kedua itu storytelling. Jadi banyak literasi yang sudah saya baca dan ya sudah sering kita terapkan juga nih ke beberapa klien sudah kita tangani. Storytelling itu sangat penting sekali. Jadi dengan membawa cerita ke dalam kontennya kita, itu tuh bisa daya tariknya itu bisa lebih besar daripada kita hanya menyampaikan konten secara biasa. Iya. Jadi kayak misal nih, gini kan, storytelling tuh kayak pemilik brandnya juga bercerita pengalaman dia dalam mulai nol sampai akhirnya ningkat level yang lebih tinggi. Nah, ya betul. Itu juga biasanya audiens juga tertarik dengan hal seperti itu. Itu kan salah satu model cerita yang bisa diambil juga dari historinya dari
perjuangannya ya bisnisnya. ownernya ya. Ownernya Ya, itu, itu benar. biasanya kan orang-orang netizen tuh banyak yang kepo, ya Baik. kan. Betul. Siapa ya yang buat, ya kan, ah. siapa yang punya gitu, orangnya yang mana sih gitu kan, Benar, misal cantik, ganteng gitu kan, pasti kan otomatis itu juga ngejual produk juga ya, ngaruh juga. Benar. Jadi memang secara branding perjuangan bisnis atau tim yang dikemas dengan satu cerita yang menarik, atau bisa juga kita bikin kolaborasi dengan siapa, itu juga bisa kita kemas jadi satu story yang menarik, yang masih relate dengan brand yang kita punya. Jadi itu beberapa poin kalau kita bisa bikin konten yang bernilai untuk followers atau audiens kita. Nah, yang selanjutnya poin yang ini ya penting semua sih sebenarnya, tapi ini juga nggak kalah penting. Kita ngomongin collaboration. Iya, collabs itu penting banget buat bisnis ya. Bener banget, karena kan bisa dikatakan kita tuh pinjem networking atau followersnya Iya, sana, followersnya sana. kita saling lintas itu platform, jadi saling ngasih ini, followersmu datang ke sini, followersku datang ke sana. Ya, jadi kayak misal nih, Nida punya brand A dan Mas Kris punya brand B, kita collab. Sebenarnya audiens aku belum kenal brandnya Mas Kris, akhirnya jadi ngerti, ternyata Mas Kris punya brand ini ya, collabsnya gini gitu. Jadi kan saling menguntungkan ya, satu bisnis aku, bisnisnya Mas Kris gitu. Benar. Memang tujuannya kan memang mutualisme kan ya, saling menguntungkan. Tetapi juga untuk kolaborasi ini kita juga harus memilih dengan tepat. Ya, benar. Katakanlah brand yang akan kita ajak collabs itu apakah punya potensi yang besar untuk bisa menjadi konsumennya kita. Iya, dan itu juga pas nggak nih collabs aku, kan nggak mungkin nih misal nih brand cewek sama brand cowok, iya kan, itu kayaknya kayak nggak nyambung gitu. Misal nih aku brand kosmetik ya, terus Mas Kris brandnya fashion yang cewek gitu, nah itu lebih nyambung lah. Bener. Gitu. Bisa juga kalau kita ngomong produk bahan bangunan sama makanan kan ya nggak cocok ya, gitu. Nggak cocok, ya bener banget. Jadi kita harus benar-benar milih dengan tepat itu tadi. Itu kayaknya cocok sih kalau misal kuli-kuli gitu mau nggak? Oh iya. Bener juga ya. Bisa kan? Bisa ya. Kita putar balik otaknya. Gimana caranya nih ya? Dicocok-cocokin. Makanan sama bangunan collapse gitu. Tapi itu harus penting banget ya kan, benar kan, omongnya Mas Kris di collapse itu kita harus mikir, ya ini cocok nggak brandnya sama brand aku gitu. Oke, kita bahas ini udah mau ujung nih, udah mau selesai nih, lama nih ngobrolnya. Iya. Kira tadi cuma 5 menit. Iya, 5 menit, tapi berasanya lama. Iya, benar. Oke, poin yang selanjutnya adalah kita mau ngomongin ini nih, tentang followers juga lagi. Kita harus melibatkan followersmu. Ya, itu penting banget tuh. Iya kan? Ya. Jadi katakanlah kita adalah bentuk apresiasi juga ke followers. Jadi mereka sudah follow kita nih, kita apresiasinya apa? Kita melibatkan mereka dalam mungkin kegiatan apapun yang dia terpikirkan. Iya. Ya kan? Kayak kemarin pengalaman aku nih, dia selalu melibatkan followersnya atau mungkin bisa dikata pelanggan ya, yang sering borong produknya. Ya, jadi dia selalu kontak customernya untuk ngasih tahu bahwa ada produk baru, tapi dia dikasih tahu yang pertama gitu. Jadi kan itu kayak ngehargain gitu loh. Iya, wah aku pertama nih yang dikasih tahu ada produk new arrival baru nih, ya kan. Jadi itu kayak gimana ya? Jadi audiens tuh kayak, wah aku dianggap nih, ya kan. Jadi lebih intens. Bener. Dia punya kesempatan untuk beli lebih dulu daripada yang lain. Iya. Kan? Dan selain itu juga dikasih voucher yang lebih biasanya, beda sama yang lain gitu. Bisa dikatakan kayak dia membernya nih. Iya, benar, member. Ya, member. Dan itu juga kita bisa kan di fitur-fitur IG kan juga banyak banget yang bisa kita gunakan untuk melibatkan followers kan. Kayak Q&A, polling dan lain sebagainya. Katakanlah kita mau mikir
besok mau bikin konten apa nih, timnya agak mentok misal tim kontennya, terus tanya aja ke followersnya. Pasti kan kalau followersnya udah kita anggap sebagai teman, sebagai orang, itu pasti juga ngejawab. Nah, itu dia benar, pasti Mas. ngerespon baik juga ya. Benar. Dan selain itu juga bisa gini Mas, kayak kita bisnis online nih, ini juga harus dicoba ya. Bisa ngasih mungkin voucher atau produk, mungkin kayak tag produk. Jadi Tag produk, foto oke. kalau misal nih produk bisa tag kayak waktu kamu OOTD pakai produk Oke, ini gitu. iya, Terus iya. ntar di repost juga Di-repost sama itu brand juga ya? itu juga apa ya, membuat audiens kayak, wah foto aku di repost nih sama akun yang aku ikutin gitu kan. Jadi kayak Senang banget, iya. senang banget kan. Jadi ya benar sekali, kalau kita katakanlah nggak cuma di media sosial, kalau kita ngomongin secara offline, mungkin kita ketemu sama teman kita dan kita merasa dianggap kan juga, wah Iya. nyenengin nih, ya kan, kayak gitu. Jadi akhirnya ngobrol terus ya Benar. kan. Jadi percaya dan pada akhirnya Bener. seperti itu. Oke, itu poin yang sangat menarik sekali, dan ini kita sampai di poin yang paling ujung nih. Oke, paling terakhir ya. Paling terakhir. Kita harus test the market. Jadi katakanlah kalau kita bikin, jadi ini enaknya media sosial karena kan semuanya bisa diukur toh. Katakanlah kita posting ini, oh ternyata engagementnya sekian, statistiknya semua ada. Jadi kita bisa ngetes. Jadi misal katakanlah ada konten A, B, C, lalu kita coba dulu nih di, misal katakanlah di IG, kita tes, kita post, dan pada akhirnya nanti kita akan dapat feedbacknya, analisanya, datanya yang datang seperti apa, lalu kita analisa. Nah, kita jadi tahu, oh ini kontennya oke nih, kontennya oh ini nggak oke nih, kita Iya harus cari benar. yang lain. Kemarin juga aku sempat buat konten ketika membahas tentang negara ya. Jadi artis-artis dari mungkin US, Amerika, sama artis dari Korea. Oke. Ternyata banyak banget yang suka artis Korea daripada Amerika. Jadi akhirnya kan itu tadi nyoba ya, Bener. tes antara kedua konten tersebut. Terus akhirnya bagus di banyak banyak yang lebih seneng konten Korea. Akhirnya lama-lama ngebahas tentang Korea terus. Nah. Jadi itu juga penting banget ya buat online shop atau bisnis online untuk ngetes ya, ngetes audiens, mereka suka apa sih. Bener, gitu. Kalau bahasa ininya, bahasa gaulnya tes ombak. Iya, Iya, ya. cek ombak. Cek ombak deh, cek ombak gitu. Cek ombak Itu, dulu iya. gitu. Jadi pada akhirnya kita akan tahu winning kontennya kita yang di mana. Dan kita bisa terus duplikasi itu. Jadi itu salah satu strategi yang layak Anda coba juga. Iya. Dan kita juga nggak melulu juga tes marketnya atau cek ombaknya juga di platform yang sama. Iya. Kita bisa kelintas platform yang lain. Yang Jadi beda. Twitter atau Facebook atau mungkin juga yang sering ini ya, yang digital marketer bikin itu biasanya mereka datang ke forum-forum. Jadi kayak mungkin bisa dikatakan kayak Kaskus atau yang paling terkenal sekarang itu Quora. Jadi Quora itu akan membahas apapun yang akan terjadi atau apa isu apalah. Jadi kita bisa cari di sana konten atau isu apa tuh yang menarik, banyak yang engage, banyak yang tanya, ya itu yang nanti bisa kita jadikan konten buat di IG-nya gitu. Oke. Dan ada lagi sih kemarin sempet aku nemuin waktu aku buat konten itu juga dengan hashtag. Balik lagi ya dari pertanyaan yang sebelumnya, hashtag itu juga penting banget. Ketika hashtag, biasanya kan hashtag teman-teman kalau pakai di mana aja bisa ya, platform mana aja bisa. Tapi kayaknya lebih banyaknya tuh di Instagram nggak sih kalau lagi buat caption gitu kan, ada hashtag. Nah di Twitter itu juga ada, ternyata ada customer yang buat tweet tentang produk brand dari brandnya itu, akhirnya jadi viral gitu. Jadi maksudnya jadi banyak yang ngikutin, oh ternyata produknya si A bagus ya, dia akhirnya menuju ke itu platform yang lainnya, mungkin Instagram atau lainnya.
Ya benar ya. Gitu. Jadi pada akhirnya kalau keberhasilan dalam satu platform dia jadi viral, dan pada akhirnya kan datang aku mungkin menuju ke marketplace-nya, bisa mungkin menuju ke platform media sosial yang lain Iya. juga bisa ya. Tergantung nanti dia treatmentnya di media sosialnya seperti apa. Tapi juga kadang juga kita harus mikirin bahwa kalau kita mau loncat ke platform satu dengan platform yang lain, kita juga harus tahu ini tadi balik lagi ke ketahuilah platform, kenalilah platform. Jadi kalau kita ngomongin Twitter pasti banyak teksnya, kita Iya. ngomongin Instagram Banyak visualnya. banyak foto dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ya itu kira-kira tips yang mungkin sangat bermanfaat ya. Iya, buat teman-teman yang mau memulai bisnis Iya, benar atau banget. sebenarnya belum tahu gimana sih caranya berbisnis online gitu, Iya, ya benar-benar. kan. Apalagi juga sekarang udah banyak banget ya kan teman-teman yang udah punya bisnis dari offline akhirnya ke online ya Benar kan. banget. Tapi juga beberapa orang yang masih belum paham nih Mas Kris tentang bisnis online tuh. Mereka kan pasti ngertinya cuma upload udah kan, Iya, upload benar, doang, bikin caption kasih harga gitu. Tapi juga kalian harus ngerti bahwa buat bisnis online itu ada strategi yang tepat, Benar. iya kan, untuk bisnis kamu sukses dan naik level Iya. gitu. Sesuai dengan judulnya tadi, kita membangun media sosial yang efektif. Iya. Pada akhirnya kan tujuan dari kita menggunakan platform itu misal untuk berjualan dan lain sebagainya kan bisa tercapai, tetapi ya harus melakukan beberapa step tadi. Iya, kan? Kalau cuma asal tadi ya pada akhirnya oke ya jadinya ya biasa-biasa Iya aja biasa. kayak gitu. Dan orang pun juga bisa ngelakuin itu, Betul ya kan. banget, betul banget. Jadi intinya adalah kalau kita ambil kesimpulan nih, intinya adalah dengan apa namanya, merancang konten dengan baik, merancang brand atau akun media sosialnya dengan baik itu bakal lebih efektif sih. Jadi intinya dari beberapa tips yang udah kita sampaikan, kan tadi sudah disampaikan nih kesimpulannya sama Ninda. Cuman intinya adalah kalau kita ngomongin media online itu tuh enaknya adalah semuanya terukur, Iya. gitu kan. Jadi ada tahapan inti yang memang harus dilakukan, yaitu ketika kita sudah posting atau kita bikin konten, nanti akan ada data yang kita dapat. Nah, data ini adalah acuan kita untuk menganalisa bahwa oke, kontennya ada yang perlu dirubah enggak, ada yang perlu diperbaiki, atau ini udah bagus tinggal kita kemas lagi yang lebih gede. Pada akhirnya ya tujuan untuk kita berjualan, untuk berbisnis jadi lebih efektif. Enaknya di situ, dan enaknya juga di media sosial ini kita bisa menentukan, ya kan gratis ya. Iya benar, gratis tanpa, iya bener-bener jangkauannya tuh luas. Kamu mau cari apa aja dapet di situ. Mau nembak kemana aja Iya. kita bisa nentuin. Mau harga berapa apa juga Bisa. iya bisa gitu. Kalau kita ngomongin iklan online juga apa namanya, kita bisa menentukan budget kita sendiri. Jadi kalau kita budgetnya belum banyak, ya nggak apa-apa, ada sediakanlah budget khusus untuk kita beriklan online. Benar. Jadi kalau mau teman-teman mau mulai bisnis online, yang paling penting itu kita kayak merancang konsep nggak sih? Iya, benar. Jadi nggak asal-asalan, oke, besok aku bisnis. Nggak. Iya. Kayaknya kita harus perlu banget merancang bisnis. Merancang bisnis ini mau dibawa kemana sih? Betul. Audiensnya siapa aja sih? Iya kan? Terutama kita ngomongin media sosial kan. Iya, benar. Jadi kita ngerancang bisnis dalam media sosial nanti ya harus dikonsepkan dengan matang. Benar banget. Biar kontennya juga nggak monoton, ya Iya, kan? benar. Dan selalu ngikutin tren-tren yang lagi berjalan, ya kan? Dan juga sekarang juga banyak banget kompetitor yang hampir sama kan? Oh iya, benar banget. misalnya. Misal nih, kayak aku ngebuat brand yang kualitasnya bagus ya, premium. Tapi ternyata ada brand yang hampir sama kayak punya aku, tapi kualitasnya ya biasa aja Biasa aja. dengan harga yang murah. Jadi itu perlu banget kita juga ngasih tahu ke teman-teman bahwa kalau misal bisnis itu untuk konten ya, kita juga harus ngasih visual yang menarik. Ya betul, kalau kita ngomongin visual menarik sudah kita sampaikan juga ya. Kalau ngomongin area ini atau platform ini atau platform yang lain kan kita juga
mikirin visual, mikirin kontennya tadi kan harus matang kan, bener-bener Iya. matang. Dan kalau misal buat orang awam yang nggak ngerti nih gimana caranya ngebuat bisnis online, itu kan udah ada beberapa agensi-agensi ya kan. Oh iya, Ya, bener tim-tim banget. kreatif yang mungkin bisa ngebantu. Mungkin itu bisa buat kalian belajar awal pertama untuk bisnis online ya Mas ya. Iya bisa juga sih, benar juga sih. Kadang kita juga banyak opsi yang bisa kita pakai. Iya. Katakanlah kalau kita punya kemauan untuk belajar sendiri, ya udah internet menyediakan banyak Iya informasi benar, kan. informasi banyak banget Banyak tuh. banget, kita bisa belajar sendiri. Tapi kalau kita punya duit yang agak lebih nih, ya udah Atau kita mungkin waktu yang nggak bisa ngurus benar ya. waktunya yang sedikit, akhirnya harus kalau mikir kita mau nge-hire karyawan dengan building tim media sosial yang begitu besar, mungkin cost-nya jadi gede. Ada opsi yang sebelum masuk ke sana yaitu tadi agensi Iya, tadi. yang bisa ngebantu bisnis kalian lebih. Benar, itu solusi yang ya paling tepat sih mungkin ya, karena kan kalau kita ngelihat kita mau bikin tim cost-nya gede, harus beli alat, harus gaji tiap bulan. Iya. Tapi kalau kita ngomongin agensi ya kita hanya nge-hire jasanya, kita nggak perlu beliin alat, nggak perlu gaji dan sebagainya. Gitu. Jadi kesimpulan dari sini banyak banget ya yang bisa dipetik ya Banyak kan. banget sih. Iya. Dan buat teman-teman bisa memilih. Ini kan semua pilihan ya Iya, buat teman-teman opsi. Kalian pilih mana yang sesuai dengan Betul, kebutuhan kalian. betul. Balik lagi kan tadi kita mengenali diri kita sendiri. Kita punya kemauan belajar, oke. Kita punya budget yang lebih, ya oke, bisa disesuaikan. Tapi kalau kita nggak punya budget, ya wis, kita harus melakukan apa. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Oke, kira-kira seperti itu dari percakapan panjang Iya. kita ternyata ya. Tentang bisnis Media sosial ya, yang media membangun media sosial yang efektif. Iya, Ya semoga bermanfaat buat Ya, teman-teman. ini pandangan kita ya, mungkin ada beberapa teman yang pandangannya beda dari kita. Betul juga, karena experience kita kadang juga pasti berbeda Iya. dengan yang lain kan. Kita cuman istilahnya ingin sharing ke teman-teman, siapa tahu ini membantu. Ya harapannya pasti kita bisa membantu teman-teman ya supaya bisa membangun tadi media sosial yang efektif. Dan oke, kita cukupkan sekian dari tips-tips yang sudah kita share nih, ya kan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan apabila teman-teman nih ada pertanyaan terkait sama digital marketing atau media sosial mungkin ya, Atau perkontenan. iya Iya. bisa. Nanti kita diskusi bareng, bisa komen di bawah, bisa komen di kolom komentar atau mungkin bisa ngunjungin ke Instagram kita ya di Signomi Kreatif. Nanti kita bisa diskusi di sana. Nggak usah malu-malu, jangan ragu-ragu, Iya. diskusi aja dulu dengan kita, nggak apa-apa kan. Iya, DM aja nanti aku balas. Iya. Pasti banyak yang nge-DM ke situ itu. Ya pokoknya jangan sungkan buat Iya. bertanya karena kita akan dengan senang hati benar ya banget. membantu Memberikan kalian yang mungkin informasi. masih bingung ya. Apa yang harus dilakukan ya, paling enggak dengan pengalaman yang sudah kita punyai, yang sudah kita lalui, kita pengen sih nge-share ke teman-teman biar ya tambah sukses. Iya benar, bisnisnya tambah naik level, banyak customer, Amin. cuan bertambah Iya, ya. itu intinya di situ Iya, sih. intinya di situ. Oke, terima kasih. Mohon bantuannya untuk subscribe di channel kita biar kita tambah semangat nih untuk nge-share informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Dan tadi jangan lupa tanya, silahkan aja langsung. Oke, terima kasih Dinda. Makasih juga Mas Kes udah Iya. diundang ke sini. Sama-sama. Bagi-bagi tips ke teman-teman yang bermanfaat. Iya, betul. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Dadah.